Oke, kita mulai kuliah dari bilangannya ya, materinya. Kita akan bahas pertama yaitu konsep keterbagian ya. Oke, sebelumnya kita ingin lihat posisi kita dulu ya. Kita di mana sih? Kita ketahui bahwa ada bermacam-macam sistem bilangan ya. Ada bilangan asli, kemudian bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan real, gitu kan. Oke, pada awalnya dulu ya. Dulu pada awalnya tidak ditemukan yang namanya, belum digunakan bilangan nol ya. Jadi zaman dulu ya, seperti zaman Romawi itu kan tidak mengenal nol ya. Jadi mereka menggunakan sistem bilangan asli ya. Ya, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Dulu mereka menulisnya gini ya. Dan seterusnya ini ya dulu ya. Oke. 1, 2, 3 seterusnya. Apa itu 2? Itu enggak, 2 itu simbol apa? Hmm. 1 itu kan mewakili apa ya? Semacam menyatakan apa? Seperti skalar ya, artinya menyatakan banyaknya sesuatu ya. Misalkan 1 ikan gitu kan. Ya. Sedangkan 2 itu apa di sini maksudnya? 2 itu adalah ya 2 ikan ini ya. Ini ya. 3 ya ini ya. Sehingga ini kalau dituliskan dalam sistem simbol operasi penjumlahan, maka 2 itu sebenarnya adalah 1 plus 1 ini ya, tambah 1. 3 itu adalah 1 tambah 1 tambah 1. Oke. Itu ya. Jadi 2 itu adalah simbol dari 1 plus 1 nih. 3 itu adalah simbol dari 1 plus 1 plus 1 dan seterusnya. Ini ya. Oke, dan kenapa bilangan Romawi ini sekarang sudah tidak jarang dipakai? Ada itu nggak alasannya kenapa? Ada yang tahu? Kalau dituliskan terlalu banyak, Pak. Ya karena apa? Kelemahannya dia tidak ada angka 0 gitu. Jadi angka 0 itu merupakan penemuan yang sangat luar biasa ya di uh, dalam apa sejarah umat manusia ya. Karena dengan angka 0 itu kita bisa menuliskan sembarang bilangan bulat itu cukup dengan bahkan dengan 2 simbol pun bisa. Ya. Kalau kita kan pakai 10 simbol ya, 10 angka. Nah, kalau nggak pakai tidak ada angka 0, maka semakin besar bilangan, maka akan membutuhkan simbol-simbol baru terus ya. Ya, dan semakin rumit. Itu ya. Ini kan. Udah pakai V ya, IV, nanti ada lagi C, M, X, dan seterusnya gitu ya. Oke, ini ya, kita bilangan asli, setelah itu kita mengenal bilangan ya cacah atau bulat ya, sebenarnya itu saya menuliskannya dengan N, ada yang pakai N plus, atau sorry, N gabung 0 ya, penghapus. Bentar. Jadi saya menuliskan dengan N0 ya kan. Ini adalah N0 ya.
dan seterusnya. Ya, 0 itu simbol dari suatu ketiadaan. Simbol dari suatu ketiadaan atau kekosongan. Ya. Nah, implikasinya apa di sini? Implikasinya ya kita bisa mengenal inverse penjumlahan sini ya. Atau bilangan negatif ya. Itu apa? Bilangan negatif. Yaitu perlu dijumlahkan dengan bilangan ya. Setelah kita mengenal A ya, bilangan asli, kita bisa mendefinisikan suatu bilangan negatif ya. Ya, seperti memperluas bilangan asli ya. Sehingga nanti dijumlahkan dengan A itu adalah 0 ya, ketiadaan. Jadi seperti bayar utang lah kalau dulu sekolah ya. Oke. Oke, kita Z ya. N itu natural ya. N natural. Kenapa kalau bilang bulat kok Z? Silahkan cari ya. Kenapa kok simbolnya Z? Bilang bulat itu Z ya. Ada ceritanya. Kalau nggak salah ini dari bahasa Jerman. Dan seterusnya ya Z. Ini bilangan bulat. Oke, kemudian dari bilangan bulat ini kemudian berkembang lagi ke bilangan cacah ya. Kenapa bisa begitu? Misalkan kalau dulu di sekolah kalian mengenal contohnya adalah misalkan pizza ya. Pizza kan bukan atau apa ya kalau di Jawa ya, di Indonesia ya. Makanan yang bisa dibagi itu apa sih? Telur, Pak. Oh ya, telur dadar ya. Telur dadar ini. Telur dadar. Jadi kan satu ini ya. Kalau ini jangan sebagai satu, sebagai salah satuan ya, satu telur. Bagaimana kalau telurnya itu kemudian misalkan gini ya, akan di nah kalau sini itu berapa itu kan? Jelas bukan satu tuh ini. Oke, kemudian muncullah yang namanya, dikembangkan yang namanya bilangan rasional ya. Yaitu apa ini? Ini kan 3/4 gitu ya. Sehingga ini bisa dianggap sebagai 4/4 ya. Oke. Angka muncul bilangan rasional ya, namanya G. Yaitu berbentuk per B, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat dengan B-nya tidak sama dengan 0. Oke, kemudian berkembang lagi. Ternyata bilangan itu, sembarang bilangan itu tidak hanya bilangan rasional. Kenapa? Kalau masih ingat di LMH dulu, dari LMH ya, sejak ditemukannya teorema Pythagoras, ini panjangnya 1 semua, maka di sini adalah akar 2, dan ternyata apa? Menggunakan pembuktian kontradiksi ya, dulu di LMH, masih ingat nggak? Ternyata akar 2 itu tidak dapat dinyatakan sebagai A per B kan. Untuk setiap A dan B anggota Z, B-nya tidak sama dengan 0 gitu kan. Sehingga apa ini? Akar 2 bukan bilangan rasional ya. Pembuktiannya ada di teori di LMH ya. Masih ingat saya? Masih ingat kan? Lupa, Pak. Nah, tapi silakan ya, ini penting ini. Ini pembuktian penting bahwa akar 2 itu bukan bilangan rasional. Pembuktiannya menggunakan kontradiksi. Ya. Silakan dibaca sendiri. Nanti diandaikan A per B itu kan nanti.
Oke, nah dengan ditemukannya bilangan yang tidak rasional, maka namanya irasional ya. Maka bilangan rasional dan irasional itu digabung jadi satu himpunan baru yang namanya bilangan real. Ya. Ya. Itu real itu apa ini? Adalah bilangan rasional digabung dengan bilangan irasional ya. Ya, digabung dengan himpunan bilangan irasional. Namanya bilangan real ya. Jadi bilangan real itu adalah bilangan rasional himpunan semua bilangan rasional digabung dengan himpunan semua bilangan yang irasional. Itu namanya bilangan real. Kemudian berkembang lagi kan, karena ditemukan banyak sekali masalah di kehidupan nyata ya, bahwa ternyata solusinya itu tidak ada di dalam R gitu kan. Sebagai contoh adalah saat dalam beberapa penerapan ya, baik di bahkan di geometri pun ada ya. Jadi nanti pernah muncul salah seperti ini ya. Jadi dia harus menyelesaikan sebuah persamaan seperti ini, dan ini tidak memiliki solusi di R gitu kan. Ya. Oke, X-nya jelas bukan anggota R sini kan. Maka dikembangkan himpunan baru yaitu bilangan kompleks C ya. Ya, yaitu apa ini? Ini adalah kita mendefinisikan sebuah bilangan baru ya. Ini angka negatif 1 ya, atau disimbolkan dengan I ya, imajiner. Walaupun imajiner, tapi ini aplikasinya di dunia nyata sangat banyak sekali ya. Oke, berbentuk ini ya, A plus BI ini ya. Kalian udah dapat analis kompleks belum sih? Atau variabel kompleks? Udah belum? Dapat Pak, semester Sekarang? ini. Baru dapat Pak. Oh, sekarang ini ya? Ini. Dengan siapa? Bu Alia. Oh, Bu Aulia. Karena Bu Bibit. Oh. ya, oke ini ya. Oke, bilangan kompleks. Nah, setelah bilangan kompleks sudah selesai. Sudah selesai perluasannya sudah selesai. Ada yang tahu kenapa? Dari N ke Z, ke Q, ke R, ke C, selesai setelah itu. Ada yang tahu kenapa? Mas Hafid? Oh, belum pernah belajar kompleks ya? sorry. Kenapa selesai perluasannya di kelompok kompleks? Karena setiap persamaan ya, masih berbentuk polinomial ya. Setiap polinomial di bilangan kompleks itu selalu memiliki akar, gitu ya. Jadi setiap persamaan di dalam bilangan kompleks, ya persamaan polinomial ya, berbentuk polinomial atau cukup banyak itu pasti memiliki solusi, ya. Itu ya. Oleh karena itu sudah selesai ya. Sehingga yang paling luas di sini adalah kompleks ya. Jadi kompleks, dalamnya ada bilangan real, dalamnya ada Z, dalamnya ada N ya. Oke, gitu ya. Nah, posisi kita di mana di sini tuh? Posisi kita adalah di sini. Nah, ini ya, di Z ini. Oke. Posisi kita di sini. Kita belajar di Z. Kalau mau belajar R, nanti ada di mata kuliah analisis real. Yang C, nanti analisis kompleks.
variabel kompleks. Ini analisis real. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Kita di sini. Kalau analisis real sudah ambil belum sih analisis real? Sekarang juga, Pak. Oh, sekarang juga. Aduh. Wow, berarti ini mungkin semester kalian yang terberat ini sepertinya. Sepertinya di perjalanan Anda kuliah di matematik. Menurut saya semester sekarang ini yang bukan berat sih, menantang ya. Untung aja nggak berat sama PSA ya. Oke, di sini ya. Jadi kita di bilangan bulat. Apa kelemahannya bilangan bulat di sini? Alat yang kita pakai apa tadi? Di bilangan bulat. Dalam bilangan bulat apa? Sifat yang bisa kita pakai. Untuk setiap A, B, C anggota Z, apa yang pertama? Kita tahu bahwa bilangan bulat ya dalam Z. Asosiatif bisa kita pakai. Kita bisa ada nolnya gitu kan. Ya, sehingga apa? A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Yang keempat, ada inverse-nya ya. Terus setiap BZ ada inverse-nya. Komutatif juga bisa kita pakai ini ya. Oke, udah saya ambil tadi ya. A plus B sama dengan B plus A. Apalagi yang bisa kita pakai? Perkalian. Asosiatif perkalian. Apalagi yang gelap. Ada satu ya. Ada elemen satuannya. Satu sama dengan distributif ya. Komutatif perkalian belum ya? Komutatif perkalian. AB sama dengan BA. 10. A kali B plus C sama dengan AB plus AC. Ini ya. A plus B kali C sama dengan AC plus BC. Gitu ya. Oke. Kelemahannya apa di sini? Kita tidak memiliki inverse perkalian. Ya. Oke. Kita tidak memiliki inverse perkalian. Selain 1 dan min 1 ya. Oke. 1 kali 1 ya 1. Min 1 kali kalau orang pendidikan bilang jangan min 1 ya, tapi negatif 1. Kalau kita ya bebas saja. Oke. Negatif 1 kali negatif 1 dengan 1 ya. Jadi ini inverse. 2 nggak bisa ya. Setengah itu kan bukan bilangan bulat. Kalau di situ aljabar ini membentuk struktur ring ya, ring komutatif dengan elemen satuan. Dia juga daerah integral. Ya, ini hanya modal aja ya kita untuk belajar teori bilangan. Bahwa ini tuh dipenuhi. Apalagi yang dimiliki lah bilangan bulat. Ya, sifat lagi. Jika A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, maka A kali B juga tidak sama dengan 0. Ya, terkait dengan pembagi 0 ya. Ada apa lagi? Jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Gitu kan? Ya.
Nah, ada lagi namanya sifat urutan baik ya, well ordering property. Oke, itu nggak maksud saya. Ada yang tahu sifat ini? Yang penting ini, sifat urutan baik, well ordering property. Ya, untuk sembarang S ya, himpunan bagian dari Z yang lebih dari 0 atau sama dengan 0 juga bisa ya. Oke, ini saya namakan gini ya. Ini bilangan bulat non negatif ya. Non negatif. Tahu ya? Ini positif, ini non negatif. Non negatif itu 0 boleh masuk. Kalau positif 0 nggak masuk. Oke. Jadi ini bilangan asli gitu ya. Bilangan asli. Maka nanti terdapat sebuah, ada elemen terkecilnya ya. Terdapat elemen terkecil. Saya namakan T kan ya. Terdapat T anggota S sehingga untuk setiap X anggota S, T akan kurang dari sama dengan X. Nah, gitu ya. Oke, nanti untuk setiap sembarang bilangan, sembarang subset ya dari bilangan bulat non negatif, pasti dia memiliki elemen terkecil ya, atau elemen minimalnya. Itu ya. Oke, namanya well ordering property. Oke, ada pertanyaan di sini? Oke, ada pertanyaan? Ini namanya elemen terkecil ya, atau minimal lah misalnya namanya. Oke, kemudian nanti kita menggunakan simbol-simbol seperti fungsi floor ya, yang mungkin pernah dibahas di kuliah kalkulus mungkin dulu ya. Ya, fungsi lantai. Ya, fungsi lantai itu jadi dari sembarang bilangan real itu kita bisa mengambil bilangan bulatnya gitu ya. Contohnya adalah pembulatan gitu kan. Tes pembulatan masih ingat kan? Misalkan nah gini dulu ya, tak definisikan dulu. Nah ini ya. Kalau saya punya sub X anggota R ya, bilangan real, kita bisa mendefinisikan fungsi floor ya seperti ini. Ini ya, seperti ya ini lantainya gitu ya. Ini kita definisikan sebagai bilangan bulat terbesar ya. Maksimum dari, nah ini kan, bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Ya. Nah ini ya.
Si lantai. Apa contohnya? Kalau saya punya pi, ini berapa ini? Kalau saya punya sepertiga, ini berapa? Kalau saya punya min sepertiga, yuk berapa yuk? Nanti kita pakai ini ya, waktu kita bahas tentang algoritma pembagian. Yuk. Bilangan bulat yang kurang dari X, tapi yang terbesar. Tiga. 3 ya. Yang kurang dari pi kan, bilangan bulat kan 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, seterusnya kan. Yang paling besar kan 3 ya. Kayak 3 ini. Kalau sepertiga, 0. Kalau minus sepertiga, -1. negatif 1. Oke. Ini Negatif 4. 4 ya. Oke. Pintar-pintar. Gak usah kuliah aja ini. Gak suruh baca buku aja. Canda ya. Oke, gitu ya. Ini namanya fungsi lantai ya. Jadi sifatnya apa nanti? Sifatnya adalah X. Itu selalu di antara apa ayo? Di antara apa ini? Ini ya. X dengan oke, ini nggak ikut ya. Ini sifatnya ini ya. Oke, ini basic aja ya. Nanti akan dipakai di algoritma pembagian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke konsep terbagian. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Oke, kita masuk ke konsep keterbagian. Ini tulisannya terlalu kecil atau terlalu besar? Cukup segede ini ya? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Oke, kita hapus ya. Oke, ini 8 menit lagi ya. Oke, keterbagian. Atau bahasa Inggrisnya visibility ya. Oke. Sebelum saya masuk ke sini, saya mau tanya ini. Di kehidupan sehari-hari, kita itu menggunakan sebuah bilangan bulat yang rasa-rasanya sering kita pakai ya. Sebuah bilangan yang sering kita pakai sehari-hari. Itu memiliki sifat keterbagian yang sangat spesial sekali. Ada yang tahu nggak? Contoh ini, 1 menit berapa detik? 60. 60 gitu kan. 1 jam 60 menit. Oke. Gitu ya.
Jadi 60 ya. Ini sangat spesial sekali ini. Ini sudah digunakan sejak zaman dulu ya. Sudah digunakan sejak zaman dulu. Sering dipakai di perdagangan terutama ya. Di perdagangan, di ya jual beli ya. Itu menggunakan satuan 60 ini. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa ini? 60 ini sangat spesial. Lima lusin, Pak. Enggak, ayo. Iya. Yang tahu alasannya kenapa 60 itu sangat spesial sekali dalam sejarah manusia. Bahkan di Mesir kuno itu mereka juga menggunakan 60 ini. Kalian mestinya belajar sejarah matematika loh. Di waktu saya kuliah dulu itu ada mata kuliahnya itu, mata kuliah sejarah matematika. Kok di kita nggak ada ya? Jadi belajar matematika zaman dulu itu seperti apa ya? Sistem bilangannya seperti apa? Cara penulisannya bagaimana? Itu dipelajari ya. Bagaimana orang menemukan apa? Luas lingkaran itu seperti apa? Menemukan bilangan pi itu bagaimana gitu ya. Itu dipelajari di mata kuliah sejarah matematik ya. Nah, sayangnya di kita belum ada ya, karena belum ada dosen yang apa ya, yang ahli di bidang itu. Kalau saya sih dikit-dikit aja ya, yang terkait dengan bilangan aja. Ada yang tahu nggak nih 60 sini spesial nih? Tidak, Pak. Nggak tahu. Kenapa ini Nggak tahu, dipakai Pak. di jual beli zaman dulu? 60 ini. Ada kaitannya dengan ini, keterbagian. Nggak tahu. Oke, 60 sebagai satu kesatuan adalah 1 kali 60. Oke, kadang-kadang pakai silang, kadang-kadang enggak ya, tergantung ya. Kalau pakai angka ini sebenarnya pakai silang. Oke, dia bisa dibagi 2. Ini ya, kalau 60 itu segini ya. Nah. Oke, bisa dibagi 2. Sama panjang. Oke, bisa dibagi 2 sama panjang. Ini bukan anu sebenarnya nih. Ini sebenarnya bukan garis ya tepatnya. Benda ya. Ada sebanyak ini ya, ada sebanyak 60 misalkan ya. 60. Nah, kalau dia juga bisa dibagi 2 ya. Dibagi 2. Nah, gini. Oke, 22 kali 30. Jadi dia gampang untuk dibagi 2. Ya, suatu apa? Gampang dibagi 2. Apalagi? Oh, dia juga bisa gampang dibagi 3. Nah, ini misalkan gitu ya. Dia bisa dibagi 3. Oke. Dia mudah dibagi 3 ya. Tidak hanya itu, dia juga bisa dibagi 4. Nah, itu keistimewaannya itu. Berapa ini? Kok bagi 3 dikali 20 ini. 4 kali 15 gitu ya. Dia bisa dibagi 4. Nah, ini kan. 1, 2, 3, 4. Itu keistimewaannya, bisa dibagi 4. Kan waktu dulu itu kan belum mengenal bilangan irasional gitu ya. Jadi masih seperti ini. Tidak hanya itu, dia juga habis dibagi 5. Ya, bisa dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 kali 12. Gitu kan? Bisa dibagi 6 juga. Gitu kan? Oke. Dah, jangan banyak-banyak ya. Oke, jadi zaman dulu itu digunakan 60 itu karena dia bisa untuk mewakili ya bilangan, tapi yang
cukup ya, yang cukup bisa digunakan sehari dan dia habis dibagi oleh 1, habis dibagi oleh 2, habis dibagi 3, habis dibagi 4, habis dibagi 5, habis dibagi 6. Kalau mau 7 ya nanti jadi besar ya. Jadi satuannya yang mudah digunakan sehari-hari ya 60 nih ya. Itu ceritanya. Oke, ada pertanyaan? Gini ya. Jadi kenapa spesial 60 itu karena ceritanya ini ya. Jadi dia mudah dibagi ya. Mudah dibagi. Bagi 1, bagi 2, bagi 3, bagi 4, bagi 5, bagi 6. Ini angka yang bilangan yang sangat bermanfaat gitu ya pada waktu itu. Dan sampai sekarang masih dilestarikan ya. 60 itu ya, karena memiliki keistimewaan seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Berhubung ini Zoom-nya mau habis, saya end dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke definisi formal apa itu konsep membagi habis ya. Oke. Oke, kita ketemu di video selanjutnya ya. Part 2. Siapa? Itu, anaknya siapa itu?